Aish bahwa apa yang mereka sembah dan disembah oleh Rasul itu sama, sehingga Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Baitul Maqdis ya, dan bait itu rumah, Maqdis itu yang disucikan ya. Karena Baitul Maqdis itu adalah tempat yang suci juga, sama dengan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasul itu dia perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis karena di Ka'bah itu banyak sekali berhala, di dalam ataupun di luar Ka'bah. Ka'bah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja karena peralihan kiblat itu di sini, sehingga dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Dulu kisahnya, di sini ada seorang sahabat yang anaknya meninggal dunia. Jadi sahabat ini karena hidupnya pas-pasan ya, sehingga dia mengundang Rasulullah dan juga sebagian kecil daripada sahabat. Nah, Rasul itu begitu diundang oleh sahabatnya ini, beliau malah membawa banyak sekali sahabatnya untuk datang takziah. Sahabat ini terkejut ketika melihat banyak sekali sahabat yang datang bersama baginda Rasulullah SAW. Padahal dia hidupnya pas-pasan ya. Dia takut nanti hidangannya kurang. Nah, tetapi di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk satu persatu bangkit, satu persatu untuk mengambil makanan. Satu persatu mengambil makanan. Satu ngambil, duduk, bangkit lagi, ngambil, duduk lagi, seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, semua sahabat-sahabat ini kebagian makanan, dan bahkan makanannya masih tersisa lebih. Itulah mujizat baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, yang disaksikan oleh para sahabat dan juga tuan rumah ini. Nah, pada waktu itu kemudian tibalah saatnya sholat zuhur ya. Ketika azan dikumandangkan, Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk sholat berjamaah. Ketika dalam sholat berjamaah baru saja mendapatkan 2 rakaat sholat zuhur ini berjamaah, tiba-tiba datang perintah dari Allah melalui malaikat Jibril yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memalingkan wajahnya menghadap ke Ka'bah. Jadi Rasul berputar 180 derajat ketika dalam sholat zuhur. Jadi pada waktu mendapatkan 2 rakaat sholat zuhur, diperintahkan menghadap ke Ka'bah, dia berputar 180 derajat. Jadi di sini 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat menghadap ke Ka'bah. Nah, karena peralihan kiblat itu di sini, sehingga dinamakan masjid tersebut dengan Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Sebenarnya dulu bukan masjid sini saja yang 2 kiblat. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul, juga menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Kemudian Masjid Nabawi, setelah 1 tahun Rasul membangun Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Nabawi. Juga di sana Rasulullah sholat di Masjid Nabawi itu menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Tetapi karena peralihan kiblat itu di sini, sehingga dinamakan masjid tersebut dengan Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Ya, ini di samping kanan kita Masjid Qiblatain, Bapak Ibu sekalian ya. Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat ya. Samping kanan kita. Kita tidak turun di sini karena ini waktu kita sudah mepet ya. Kita mau sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi ya. Dan juga di sini tidak ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah untuk orang-orang sholat di Masjid Qiblatain ini. Bahkan Rasulullah tidak pernah lagi datang ke tempat tersebut, karena dulu waktu itu dia sholat karena mendapati waktu zuhur sudah tiba, sehingga Rasulullah mengajak sahabatnya untuk berjamaah sholat zuhurnya. Setelah itu Rasul tidak pernah lagi datang, Bapak sekalian. Dan tidak ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis Rasul, baik riwayat Imam Bukhari atau Muslim ataupun Nasai ya, tidak ada, ataupun Abu Daud, tidak ada menyebutkan kelebihan-kelebihan kita beribadah di Masjid Qiblatain ini ataupun sholat di Masjid Qiblatain ini. Karena dulu Rasul itu mendapati waktu untuk sholat, itu saja. Setelah itu Rasul tidak pernah lagi datang ke tempat tersebut untuk sholat ya. Karena peralihan kiblat itu di sana, sehingga dinamakan dia dengan Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Itu pada waktu sedang dalam keadaan sholat zuhur berjamaah. Barulah setelah asar diumumkan bahwa semua kiblat-kiblat itu sudah menghadap ke Ka'bah. Jadi setelah waktu asar, semua kiblat-kiblat sudah menghadap ke Ka'bah, tidak ada lagi kiblat yang menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Itulah kisah mengenai Masjid Qiblatain tadi, Bapak sekalian. Kita sekarang akan menuju ke Khandak ya. Khandak ya. Khandak itu artinya parit atau longkang, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini